Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Teman-temanku sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua, salawat bertangkaikan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Nah, perkenalkan duduknya saya di sini untuk menyampaikan sedikit kultum mengenai meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, mungkin di sini teman-teman udah banyak yang tahu ya mengenai apa itu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, terkadang dari kita sendiri ketika misalnya nih kemarin pas kita pembagian rapot, nah kadang kita merasa kecewa dengan hasil kita. Nah, apakah kita sudah menerapkan 3 ini belum sebelum kita menerima rapot saat kita sedang melaksanakan penilaian akhir semester? Nah, di sini optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam Islam merupakan satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Manusia hidup di dunia ini pasti mempunyai harapan. Tanpa adanya sebuah harapan, manusia tidaklah seperti manusia. Nah, di sini teman-teman tahu nggak apa itu bedanya harapan dan cita-cita? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Mbak Rani? Mbak Salma? Mbak Eva? Oke, jadi harapan itu adalah keinginan yang belum terwujud. Sedangkan cita-cita adalah keinginan dalam hati seseorang. Nah, optimis, ikhtiar, dan tawakal merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Ketiganya merupakan kunci dalam meraih kesuksesan baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, yang pertama, optimis. Apa itu optimis? Optimis merupakan harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Nah, dengan optimis berarti pikiran kita berprasangka baik kepada Allah. Nah, lawan katanya optimis yaitu pesimis. Pesimis artinya kita itu selalu merasa bahwa kita pasti akan gagal dalam suatu hal. Ciri-ciri orang optimis yaitu yang pertama, memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Nah, sebelum kita melakukan suatu pekerjaan, pikirannya kita sudah baik dulu. Kita nggak memikir, pasti aku nggak bisa, pasti aku bakal gagal. Enggak, kita mikirnya yang baik-baik. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. Di sini orang yang optimis akan melakukan segala hal dengan penuh hati, dengan kesenangannya, dengan ikhlas. Kemudian nomor 3 yaitu mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya. Orang yang optimis akan selalu bersyukur atas hasil yang diraih, walaupun terkadang hasilnya tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat, melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Nah, di sini orang yang optimis pasti akan selalu mencari peluang dan selalu berusaha untuk menggapai dan meraih suatu tujuan melewati peluang-peluang yang ada. Nomor 5, dalam situasi sulit selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil. Di sini dalam arti menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil artinya kita
tidak berputus asa, kita selalu mencoba untuk mencari berbagai kesempatan yang ada. Selanjutnya nomor 6 yaitu memiliki wajah berseri-seri dan mudah tersenyum. Nah, orang yang optimis pasti wajahnya itu tidak kusut, pasti dia selalu senang dan mudah tersenyum. Kemudian yang nomor 2 yaitu ikhtiar. Mungkin ikhtiar sudah familiar ya di kalangan kita. Apa itu ikhtiar? Ya, ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan, keinginan, atau cita-cita. Nah, contoh berikhtiar nih. Misalnya kita ingin nilai kita bagus, ya kita belajarnya harus lebih giat, kita harus lebih giat dalam belajar. Pokoknya kita harus usahanya itu lebih besar dari orang lain. Kemudian kalau kita ingin sehat, kita juga harus menjaga pola makan kita, harus menjaga kebersihan kita. Kalau kita ingin kaya, kita harus bekerja keras. Nah, selanjutnya yaitu tawakal. Apa itu tawakal? Ya, tawakal adalah berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita kepada Allah setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berdoa. Nah, tawakal ini adalah puncaknya di ketiga poin ini. Setelah kita optimis, terus kita usaha, nah kita berserah diri kepada Allah. Nah, 3 poin ini sangat penting bagi kita karena dalam meraih sebuah tujuan, kita sangat membutuhkan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, kalau kita tidak percaya pada kemampuan diri kita sendiri, pasti kita sudah akan gagal di saat itu juga. Dan kalaupun kita sudah usaha dan kita tetap melupakan Allah, juga belum tentu usaha kita pasti akan berhasil. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.